Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Khairunisa akan menjelaskan tentang analisis teknikal dan fundamental pada saham PT Bank Jago Tbk. PT Bank Jago Tbk atau yang dulunya lebih dikenal dengan PT Bank Artos Indonesia adalah lembaga keuangan di bidang jasa keuangan yang berdiri sejak 1 Mei 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada 12 Desember 1992. Bank tersebut mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun 2016. Pada 12 Januari 2016, PT Bank Jago Tbk mulai melakukan IPO dengan total saham terdaftar sebesar 1.194.187.500 lembar. Dan per 18 Agustus 2021, saham PT Bank Jago Tbk yang beredar yaitu sebesar 13.856.250.000. Di sini kita bisa lihat pergerakan saham PT Bank Jago Tbk yang dilansir dari finance.yahoo.com. Kita bisa lihat waktu yang tepat bagi investor untuk membeli saham yaitu ketika mengalami bearish, di mana kondisi pasar cenderung menurun sehingga harga saham pun ikut turun. Keadaan bearish pada saham PT Bank Jago Tbk terjadi pada akhir bulan Juli hingga pada awal Agustus. Namun, harga saham yang murah belum tentu menjanjikan. Maka dari itu, selain harga saham, investor juga harus memperhatikan kinerja perusahaan yang dapat diketahui melalui laporan keuangan dengan menghitung return of asset, return of equity, net profit margin, debt to equity ratio, dan earning per share. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Jago Tbk per kuartal 1 2021 dapat diketahui return of asset sebesar negatif 1,65%. Karena ROA bernilai negatif, ini artinya perusahaan tidak mampu menghasilkan laba. Berikutnya, ROE atau return of equity yang dihasilkan PT Bank Jago Tbk sebesar negatif 1,87%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atas modal yang dimiliki. Net profit margin atau NPM sebesar negatif 69,43%. Semakin tinggi NPM, maka akan semakin menarik bagi para investor. Selanjutnya, debt to equity ratio yang dihasilkan PT Bank Jago Tbk yaitu sebesar 13,52%. Semakin rendah rasio debt to equity akan semakin bagus pada kondisi fundamental perusahaan, di mana rendahnya rasio menunjukkan besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan besar aset yang dimiliki. Berikutnya ada EPS atau earning per share yang dihasilkan PT Bank Jago Tbk yaitu sebesar negatif 2,78. EPS ini sangat berguna bagi investor untuk mengetahui harga per lembar saham. Kesimpulannya, investor perlu mempertimbangkan risiko yang akan diterima jika membeli saham Arto.jk. Karena meskipun punya prospek bisnis yang bagus, tapi sebagai investor juga tidak boleh melupakan bahwa hingga tahun ini saham Arto.jk masih rugi. Namun, membeli saham dari perusahaan rugi bukan berarti pembeli tidak akan mendapatkan dividen. Dan perlu diingat bahwa saham-saham perbankan kecil itu masih berpotensi kembali menguat ke depan, atau dengan kata lain masih tren, sehingga saham PT Bank Jago masih bisa dijadikan pilihan bagi para investor.